Ibu bapak, saudara terkasih, Sugeng Riyadi, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Bagaimana ketupat opornya? Sudah bikin asam urat dan kolesterol? Sukacita berjumpa dengan saudari-saudara kita, dan terima kasih telah bertekun di dalamnya. Dan hari ini Tuhan menyapa kita sebagai pribadi yang hidup, di mana kehidupan itu harus semakin berarti, bahkan berdaya, bahkan semoga bercahaya. Melalui sabda Tuhan kita mendapatkan tuntunan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kata yang diambil adalah kata manusia, bekerja. Orang harus bekerja. Allah bekerja, putranya Yesus bekerja. Dan semoga kita juga orang Jawa obah, harus obah. Dan semakin kita semangat, semakin sregep obah. Dan semakin kita sregep obah, berkah akan tercurah. Tidak ada orang berhasil, orang digaji mengongkang-ongkang. Mungkin kalau yang pensiun ya, yang pensiun aja cok senam, sok ini ngelatih kur, gitu, malah ngelatih kur berapa Pak? AB 3 lingkungan apa 7 lingkungan? Wah luar biasa, sudah lansia malah jadi pelatih kur, jadi organis, sebentar lagi jadi bupati ya Pak. Dan hari ini Tuhan membimbing kita untuk menghayati hidup dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini kerendahan hati luar biasa. Semoga kita juga memilikinya. Aku ini bukan siapa-siapa, sadar diri penuh bahwa aku banyak keterbatasan, banyak yang tidak mampu kulakukan, namun Tuhan memberkati. Tuhan memampukan, dan semoga bersyukur. Maka dalam Injil ini kita dibimbing yang pertama, kesatuan antara Allah dan Tuhan Yesus putranya. Allah memelihara dan menopang kehidupan ini, Yesus menyelamatkan dan memulihkan, sama-sama bekerja. Dan juga yang kedua, teladan dari Allah sendiri, bahwa bekerja adalah bagian dari kehendak Allah. Jadi kalau kita bekerja, kita mewujudkan kehendak Allah. Kalau kita tidak bekerja, berarti kita tidak mewujudkan. Sampai kapan? Sampai akhir hayat, sampai kita tidak bisa bekerja lagi. Dan semoga ini adalah penghayatan di mana kita semua dipanggil. Dipanggil untuk bekerja dan berkarya. Sehingga sungguh ketika kita nanti dipanggil Tuhan, sedikit ada kenangan. Untuk orang-orang yang kita cintai, karena kita bekerja memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk lingkungan, untuk masyarakat gereja kita. Sehingga sedikitlah pantas dikenang, diungkapkan kebaikan kita. Dan yang ketiga, kontinuitas, keberlangsungan. Allah bekerja sampai sekarang. Tidak boleh berhenti. Istirahat boleh? Boleh. Maka sering sekali saya guyonan, Romo saya berhenti ya jadi ini. Loh nanti berkatnya juga berhenti loh Bu. Pak berhenti loh nanti. Romo saya berhenti loh, ini ya berhenti. Nanti berkatnya berhenti, hati-hati. Jangan katakan berhenti. Saya jeda dulu ya Pak. Saya jeda dulu ya Romo. Saya istirahat dulu. Nanti saya bekerja lagi, saya melayani lagi. Jangan sampai berhenti. Coba bayangkan, kalau aliran darah ini berhenti. Kalau udara berhenti, kita miliki. Apa artinya? Berkat berhenti.
Semoga kita tidak menjadikan kosakata berhenti sebagai keyakinan. Istirahat boleh, mudik boleh mudik, namun jangan berhenti. Dan semoga itu menjadi semangat kita. Seringkali kalau kita sudah sepuh, aku kan wis sepuh, wis tua, aku berhenti. Jangan, hanya bentuknya lain. Karena kalau di Keuskupan Agung Semarang 60 lebih sudah tidak diperkenankan menjabat di dewan. Bukan berarti berhenti. Ke tempat pelayanan yang lain, ada komunitas, ada kelompok doa, ada ini dan itu. Supaya terjadi regenerasi. Kalau nanti semuanya sepuh, lah malah rapuh. Nah, semoga kita sungguh-sungguh menyadari ini sehingga hidup kita moga-moga makin berdaya. Sudah sepuh pun menjadi teladan anak cucu. Kok sregep mentok eyang uti, eyang kakung itu bekerja, melayani, bisa menjadi teladan. Demi Yesus Kristus Tuhan pengantara kami.